Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan Abi berharap kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak sekalian, hari ini hari Selasa tanggal 18 Januari, tentunya seperti biasa untuk pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, namun akan dilaksanakan mungkin secara online dulu karena ada kegiatan persiapan lomba, jadi Abi belum bisa masuk ke kelas ya. Mudah-mudahan minggu depan dan selanjutnya Abi bisa keliling kembali masuk ke kelas masing-masing. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Asr. Kalau yang sudah punya buku materinya, silahkan dilihat di halaman 21. Di situ ada materi yang berkaitan dengan surah Al-Asr. Abi yakin kalau misalkan melihat hafal dan mampu, tentunya Anda sekalian sudah pada hafal tentang surat Al-Asr, ya. Atau sering disebut wal asri, tapi sebetulnya Al-Asr, ya. Surat Al-Asr itu jumlah ayatnya lumayan tidak terlalu panjang karena hanya 3 ayat. Kalau dilihat dalam urutan Al-Quran, ada dalam posisi ke-103 karena Al-Quran semuanya ada berapa? Jumlah suratnya 114 tentunya ya. Nah, surat Al-Asr itu posisi ke-103. Kita ucapkan, kita lafalkan sama-sama dulu ya. Sambil melihat bukunya, nanti boleh sambil ditelaah di buku materinya yang sudah punya di halaman 21. Di situ ada pelajaran yang berkaitan dengan surah Al-Asr. Kita sama-sama ya diucap ulang. Kita tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, itu 3 ayat dalam surat Al-Asr, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga ya. Kalau diartikan pasti sudah hafal atau sebagian sudah tahu ataupun semuanya pasti sudah tahu ya kaitan dengan surat Al-Asr. Di situ surat Al-Asr di ayat pertama Allah bersumpah tentang waktu, karena waktu itu tidak akan dapat kembali walaupun hanya dalam 1 menit ya, karena waktu itu melaju atau waktu itu berjalan ke depan, tidak bisa kita kembali ke belakang ya. Nah, di situ maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, bersumpah demi waktu. Kita selaku pelajar, selaku anak yang soleh dan solehah, tentunya harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Agar apa? Agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Di ayat kedua dijelaskan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang senantiasa beriman kepada Allah, kemudian senantiasa berwasiat ya, kemudian di dalam itu beramal soleh, berwasiat dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kesabaran ya. Dalam hal-hal positif kita senantiasa saling mengingatkan. Agar apa? Agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang merugi tentunya ya. Di situ boleh disimak ya. Jadi ada kaitan dengan arti surat Al-Asr. Kemudian ada makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Jadi untuk materi hari ini, nanti setelah selesai kegiatan di kelasnya masing-masing, dilanjutkan untuk mencatat kegiatan pembelajaran PAI-nya, yaitu dengan mencatat dengan rapi di buku tulisnya surat Al-Asr dengan artinya ya. Surat Al-Asr
dengan artinya. Mudah-mudahan bisa disimak, bisa ditulis dengan rapi. Kemudian seperti biasanya, urutan penulisan yang pertama hari dan tanggal, yang kedua bismillahnya, kemudian isi atau surat Al-Asrnya dan artinya, dan ditutup dengan Alhamdulillah. Mudah-mudahan kaitan dengan materi surat Al-Asr kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan kerugian. Karena kalau yang namanya rugi berarti ya tidak untung, tidak akan mendapatkan pahala dan nantinya akan menyesal. Ya, itu kaitan dengan materi surat Al-Asr. Mudah-mudahan dapat disimak, dapat dimengerti. Kalaupun nanti ada hal yang kurang paham, insya Allah nanti di kelas nanti kita jelaskan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap semangat.